Ki, lu kalau ada rezeki, ada kesempatan, lu harus ke tempatnya orang ini. Orang itu adalah Punya rumah bagi kebanyakan orang, terutama kalangan menengah ke bawah, itu mungkin harta terbesar ya seumur hidup mereka begitu ya. Nah jadi sebetulnya membayar arsitek itu kalau dihitung secara usia bangunan rumah yang belasan puluhan tahun sangat murah sebetulnya. Zaman dulu tuh alam lebih terjaga. Kenapa? Dan tetangga, apa aja diobrolin. Omongan tetangga, jangan dipikirin. Bangun rumah, nyari inspirasi. Jangan nyerah, kita cari solusi. Pasti tetangga online kamu. Oke, tetangga online semua. Pada video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama arsitek senior nih dari Bandung. Nah, siapa arsiteknya? Nah, ini dah, kita kenalan dulu ya. Silakan Om, perkenalkan dirinya Om. Halo, nama saya Yusing, arsitek dari Bandung. Oke, ini beliau ini udah senior banget ya, tetangga. Nama firmanya apa Om? Studi Akanoma. Studio Akanoma. Saya sejujurnya Om, ketika awal bikin konten rumah itu tahun 2020 pandemi. Nah saat itu saya awalnya nge-review rumah itu rumah developer Om. Kemudian ada teman lama tiba-tiba ngontak. Nah ternyata dia jadi arsitek. Nah kita ketemu lah Om. Nah di situ saya belajar juga Om. Ini cerita sedikit ya tetangga buat ngasih kontak. Jadi waktu itu ngobrol panjang lebar, setelah berapa rumah dia rekomen, Ki lu kalau ada rezeki, ada kesempatan, lu harus ke tempatnya orang ini. Orang itu adalah Om Yusing. Serius? Serius? Iya. Saya waktu itu saya tanya. Sudah kenapa? bikin konten waktu itu ya? Sudah bikin konten. Cuma saya baru banget di dunia arsitektur. Jadi saya tanya, saya belum tahu apa-apa. Jadi saya tanya, emang Om Yusing ini siapa? Lalu lihat Ki karya-karyanya kayak gini, natural banget, dan ini orang pemikirannya keren banget, out of the box. Ini beneran Om. Saya sengaja baru ngomong ini supaya kita langsung gitu ya ngomongnya direct. Jadi saya ngerasa ini adalah hal yang mungkin saat waktu itu saya nggak tahu sama sekali. Akhirnya bisa ketemu langsung dengan Om Yusing. Nah, terima kasih sudah saya datang. sekalian datang ke sini mau menimba ilmu lah. Nah gimana nih Om, sejarah awalnya nih pembentukan Akanoma itu seperti apa Om perjalanannya? Ya Akanoma sekitar bisa dibilang 2008 ya, 2007 ya. Walaupun memang nama Akanoma sendiri itu baru ketemu sekitar 2011 kalau nggak salah ya. Jadi Akanoma memang terdiri dari dua kata, akar dan anomali, yang kita gabungkan jadi Akanoma. Kenapa akar dan anomali? Pertama karena kita pengen berakar kepada konteks budaya, konteks persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan segala macam potensi yang ada di sekitar kita begitu ya, kontekstual begitu. Anomali kadang-kadang ketika kita ingin berakar itu kita tidak bisa selalu mengikuti arus besar, tren dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita menjadi anomali begitu ya. Jadi akar anomali. Sebetulnya dua kata ini diberikan oleh dua teman saya yang berbeda yang tidak saling kenal. Waktu saya cerita kayaknya mau ganti nama nih studio. Ya udah lu akar cocok deh. Terus kata teman yang satu anomali Yusing mah gitu. Jadilah akar anomali ya. Kira-kira gitu. Itu inputnya dari dua teman yang berbeda ya. Iya. Oke. Tadi ya sejujurnya saya sempat nyari-nyari Om di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nggak ada ya? Akanoma nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, akar dan anomali. Oke. Akar dan anomali. Akar itu rootsnya adalah apa ya Om? Konteks kalau dalam hal ini Indonesia lah ya, dimana proyek itu ada gitu ya, konteks lokal. Konteks termasuk juga bukan cuma potensi tapi juga persoalan-persoalan. Misalnya di Indonesia itu orang susah sekali punya rumah gitu ya. Saya mengamati waktu saya sudah lulus gitu, ternyata tidak semua dosen sudah punya rumah misalnya ya. Banyak begitu kan ya. Tidak semua yang sudah bekerja jadi segala macam sudah punya rumah begitu. Bahwa ternyata punya rumah itu sulit di Indonesia begitu. Apalagi rumah yang didesain oleh arsitek secara khusus begitu kan. Sehingga itu salah satu yang kita ingin berakar, bagaimana mencari alternatif-alternatif untuk bisa melayani rumah yang terjangkau gitu ya, misalnya rumah murah gitu ya. Startnya mulai dari situ sebetulnya. Akanoma itu semangatnya mulai dari rumah murah awalnya ya. Itu yang membedakan dari visi studio sebelumnya lah. Berarti akar itu di sini bukan cuma soal grassroots ya.
Ya. Lebih ke menjawab soal tantangan-tantangan orang-orang yang ingin punya rumah. Salah satunya itu persoalan potensi, budaya ya. Kalau di arsitektur mungkin dikenal dengan arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional, arsitektur vernakular begitu ya. Bagaimana kita mau berakar, mengangkat kembali nilai-nilai arsitektur tradisional atau vernakular, kemudian mentransformasinya ke dalam konteks fungsi dan konteks masa kini gitu, yang tentu berbeda ya. Karena kan dulu mungkin material lokal masih banyak sekali, sekarang sudah sangat jarang misalnya begitu ya. Nah, bagaimana mentransformasi ini dari yang tradisional dan vernakular, kita tahu orang sebut-sebut sebagai kearifan lokal dan sebagainya begitu ya. Apakah masih bisa arif? Apakah masih bisa kita berakar kepada lokalitas itu untuk kita cari sebetulnya apa sih yang sesuai di konteks kini yang mengangkat nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita gitu. Ini rootsnya udah berat banget ya tetangga. Nah, tadi kan soal kekhawatirannya itu soal masyarakat yang kesulitan punya rumah, terutama yang didesain sama arsitek. Nah, itu memang saya selama ini Om ketika bikin video-video soal rumah gitu, banyak tetangga online atau masyarakat yang masih khawatir gitu. Mereka ingin punya rumah, tapi apakah harus dengan desain arsitek gitu? Ketika ingin masih maju mundur juga tuh, nanti budgetnya gimana ya. Nah, itu kalau Om memandangnya seperti apa itu? Punya rumah bagi kebanyakan orang, terutama kalangan menengah ke bawah, itu mungkin harta terbesar ya seumur hidup mereka begitu ya. Yang paling mahal yang mereka bisa beli dan capai begitu. Jadi sebetulnya akan sangat sayang kalau harta terbesar itu tidak dikerjakan dengan sebaik mungkin. Apalagi rumah itu kan tempat kita tinggal setiap hari. Berpuluh-puluh tahun, belasan tahun lah paling enggak gitu ya. Artinya setiap hari kita bangun tidur sampai kita pulang ke rumah tidur kembali, itu kita bisa merasakan suasana yang ada di dalam rumah kita. Kalau kondisi rumahnya itu sumpek, tidak menyenangkan, tidak inspiratif, membosankan dan sebagainya, mungkin akan terpengaruh sedikit banyak kepada hidup kita yang sumpek gitu. Misalnya termasuk penyakit ya, misalnya ventilasi kurang. Banyak sekali saya lihat mereka yang mencoba desain-desain sendiri. Waktu awal-awal klien kami meminta saya kirimin pengen rumahnya seperti apa, dia coba gambar-gambar sendiri. Hampir semua itu mengabaikan soal ventilasi silang, soal pencahayaan alami. Artinya banyak ruang-ruang yang tidak punya cahaya dan udara ya. Dan itu dampaknya nanti bisa TBC, penyakit dan sebagainya. Pandemi juga parah kemarin. Nah, jadi sebetulnya membayar arsitek itu kalau dihitung secara usia bangunan rumah yang belasan puluhan tahun sangat murah sebetulnya. Karena asumsinya begini. Kalau kita punya satu proyek nih, misalnya berandai-andai aja ya 100 juta gitu misalnya budgetnya ya. Mungkin sekarang 100 juta kekecilan ya, 150 juta lah misalnya begitu ya. Kita kasih ke 10 arsitek dengan budget yang sama 150 juta dan si owner mendesain sendiri dengan semampunya dia atau ngasih tukang langsung 150 juta. Pasti nanti ada 10 arsitek itu akan menghasilkan 10 karya yang berbeda-beda. Dengan budget yang kurang lebih sama. Ya pasti beda-beda dikit, tapi kurang lebih constraint-nya adalah batasannya ya 150 juta itu. Jadi artinya sebetulnya kita punya kemungkinan mendapatkan desain yang lebih baik kalau didesain oleh arsitek begitu. Sama halnya kita kan nggak berani kalau kita punya mobil nih baru gitu. Apakah akan berani cari bengkel yang nggak jelas? Asal di pinggir jalan ada bengkel ya udah kita masuk. Nggak berani kan? Pasti bengkel yang kita percaya, yang kita tahu dia kualitasnya bagus dan sebagainya. Sama, padahal harga rumah dan mobil dan rumah sederhana itu kurang lebih sama, 200 juta, 150, 300 gitu ya, sama. Jadi sebetulnya rumah pun harusnya dipercayakan kepada orang yang kita betul-betul percaya begitu. Analoginya masuk banget nih tetangga ya. Jadi misalnya kalian ingin bangun rumah, apalagi rumah pertama yang rencananya akan ditempatin lama, itu akan lebih baik yang dilakukan oleh arsitek gitu ya, atau tenaga ahli atau profesional gitu ya. Sebetulnya kalaupun kita pakai arsitek, masih ada kemungkinan hasilnya itu tidak sebaik yang dibayangkan. Kenapa tuh Om? Kan tidak semua orang yang berprofesi itu bisa memberikan performa yang terbaik, yang baik. Tidak semua dokter itu baik kan? Iya. Ada dokter yang baik, ada yang enggak. Sama arsitek juga. Nah, kita membayar arsitek saja belum tentu hasilnya baik. Apalagi nggak pakai arsitek gitu loh. Kalau logikanya begitu loh. Ya kan? Arsitek tuh dilatih kuliah bertahun-tahun begitu ya, berprofesi sekian lama, itu masih terus proses belajar terus menerus, termasuk saya begitu ya. Jadi kita bayar ke orang yang
tanda kutip memang profesinya khusus di sana, itu pun masih banyak alternatif yang lain gitu. Apalagi kita tidak hanya mempercayakan ke tukang, kok berani banget ngasih ke tukang, atau hanya sekedar ke kontraktor yang misalnya gratis deh, bebas gitu. Akhirnya pasti hasilnya nggak akan menyenangkan kita gitu ya. Iya sih, banyak juga tuh Om yang akhirnya ya mungkin rumah pertamanya, aduh kok gini ya, atau gitu pakai arsitek, gitu juga banyak sih Om yang kecewa ya. Ya saya banyak soalnya dulu awal-awal ya, banyak sekali yang datang ke kami itu udah berantakan, udah dibangun setengah jadi gitu ya, mau diperbaiki, wah tapi dananya udah habis, ya nggak bisa diapa-apain, gitu. Akhirnya bongkar pasang nggak mungkin kan, nggak cukup dan sebagainya gitu ya. Tapi masih mau Om kalau menghandle, kalau udah nggak cukup nggak mungkin kita angkat tangan. Tapi kalau memang ternyata masih ada anggarannya masih cukup, ya kita perbaiki sebisanya, tidak menjadi ideal ya. Tapi saya tentu berpikir kalau ini dari awal, jauh lebih baik, jauh lebih menarik gitu ya. Hal-hal yang renovasi kan begitu. Renovasi itu kan banyak. Kenapa mau direnovasi? Karena ada masalah biasanya. Entah sumpek, entah ventilasinya nggak lancar, atau mau nambah ruangan dan sebagainya begitu ya. Nah banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya ketika kita lihat desain rumah sebelumnya, wah ini kenapa kayak gini ya? Sebetulnya banyak hal yang seharusnya dari awal nggak seperti ini gitu. Jadi nggak buang-buang uang sebetulnya kalau didesain dengan baik dari awal ya. Oh gitu Om. Jadi kita mau flashback lagi nih Om ke belakang. Om Yusing kan lulusan ITB ya? ITB. Tahun 99 kalau nggak salah ya. Nah itu kan ya menurut kacamata saya Om ya, lulusan ITB kan cukup bergengsi Om. Artinya ITB itu ya high lah untuk pandangan saya at least. Nah kenapa menarget akar Om? Kenapa jadinya merunduk ke bawah gitu? Rumah murah ya salah. Rumah murah, kenapa nggak yang? Ya sebetulnya tuh mulainya sekitar tahun 2005 ya. 2005 itu kayak sangat bersyukur bersama keluarga bisa membangun rumah sendiri dengan anggaran yang kurang lebih awalnya 180-100 juta, kemudian bengkak jadi 150 juta gitu ya, sekitar itu. Tapi begitu jadi, saya jadi merasa sangat senang gitu. Pertama bangga tentu punya rumah ya, tapi juga merasa walaupun tentu kita lihat sekarang banyak kekurangannya ya, tapi pada waktu itu kami merasa bahagia punya rumah yang didesain arsitek. Kebetulan kan diri sendiri ya, dengan anggaran yang terbatas begitu ya. Nah, saya ingin membagikan ini sih untuk kalangan yang sama-sama menengah gitu, supaya mereka juga bisa merasakan sebanyak mungkin orang bisa merasakan punya rumah yang didesain arsitek gitu dengan serius gitu ya, supaya suasana sehari-hari di rumah itu menyenangkan gitu. Lebih ke arah situ sih. Jadi kenapa enggak ya, karena selama ini kan kita tahu semua ada diajarin dari sekolah dasar itu bahwa kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah rumah tinggal, papan gitu kan. Tapi begitu saya lulus kok kita nggak pernah ngedesain rumah murah terjangkau, selalu kalangan menengah ke atas gitu ya. Nah yang di bawah gimana nih? Padahal kan yang mendesain harusnya arsitek yang mendesain gitu ya. Nah jadi saya mulai waktu itu berkomitmen untuk membantu desain rumah murah gitu. Biar ini ya, mungkin kualitas hidupnya bisa bagus ya, juga ya. Jangka panjangnya ke arah sana. Tapi lebih kepada mengajak, sebetulnya sekarang sih sudah mulai banyak ya, mengajak bahwa arsitek-arsitek juga ayo kita sama-sama juga melayani kalangan menengah ke bawah, bukan cuma menengah ke atas begitu ya. Menariknya kita kan nggak yakin ya bisa ada kalangan menengah ke bawah yang mau pakai arsitek ya. Pada waktu itu tahun-tahun 2007, 2008 saya ketemu banyak teman di Surabaya misalnya. Surabaya kan kota terbesar kedua ya. Mereka cerita arsitek-arsitek teman-teman saya di sana tuh cerita banyak sekali klien yang nyarinya kontraktor dengan desainnya dianggap gratis ya atau include dalam masa konstruksinya gitu ya. Jadi mereka jarang sekali yang memang jadi konsultan arsitek aja, tapi kebanyakan kontraktor. Bayangkan pada waktu itu aja klien aja nyarinya bukan arsitek tapi kontraktor gitu ya. Jadi saya agak nggak yakin bahwa kalangan menengah ke bawah itu mau didesain oleh arsitek. Walaupun dengan desain yang kita turunkan tentu ya jasa desainnya. Tapi ternyata waktu saya nulis artikel tentang itu waktu itu di majalah Idea yang memang terbitan Kompas Gramedia kan tersebar ya dari seluruh Indonesia. Ternyata sambutannya sangat banyak. Jadi di akhir artikel saya waktu itu artikelnya tentang eksplorasi desain rumah murah waktu itu ya. Ada 2 artikel tapi yang keduanya itu kemudian banyak sekali orang yang mencari saya dari Aceh sampai Papua. Dalam setahun itu ada berapa ya? Saya lupa ya, 80 lebih ya yang mencari kami gitu ya. Tidak semuanya siap untuk bangun rumah. Bahkan banyak yang belum punya tanah.
Iya. Cuman sekedar ini bener nggak arsitek gitu, kontaknya bener nggak, ini saya udah ketemu nih, nanti kapan-kapan saya mau begitu ya, kira-kira gitu. Bahwa ternyata memang mereka membutuhkan gitu arsitek gitu ya. Selama ini belum ada yang secara eksplisit mengatakan ayo kita mau bantu desain rumah murah gitu kira-kira. Nah itulah yang menuntun kami sebetulnya ke arah berakar ini tadi. Jadi begitu dari Aceh sampai Papua ya nggak semua jadi proyek ya. Iya. Mungkin 20 yang kami desain waktu itu dalam 1 tahun pertama, tapi yang jadi betul-betul terbangun mungkin 6 sampai 7 lah kurang lebih ya. Ketika itu datang dari berbagai daerah membuat kami berpikir sebetulnya kita mau desain seperti apa ya. Kan sayang kesempatannya ini, ada yang dari Madiun, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Bandung juga ada yang dari berbagai daerah nih. Masa kita mau mendesain yang karakternya sama. Nah dari situlah kita ingin berakar sebetulnya. Mencari tahu sebetulnya, belajar lagi. Dulu pernah belajar masa kuliah tapi nggak suka mata kuliahnya arsitektur tradisional ya, bosan hafalan gitu ya. Terus akhirnya kita cari tahu lagi, apa sih nilai-nilai tradisional yang kita bisa angkat. Segala macam cara kita beradaptasi kepada konteks lokal untuk menghasilkan desain rumah yang masa kini, yang lebih modern gitu ya. Kira-kira itu. Jadi muncullah tadi membantu semua kalangan. Yang kedua ini kita pendekatannya lebih kepada merekontekstualisasi arsitektur Nusantara, arsitektur lokal begitu ya. Kalau boleh tahu waktu itu berapa Om 2005 bangun rumah itu? Budgetnya? 150-an lah. 150. Kemudian untuk konsep rumah Om Yusing ini range-nya berapa kira-kira? Sebenarnya waktu itu kita membatasi sendiri ya. Jadi yang di bawah 200 juta waktu itu kita kasih jasa desain yang lebih murah dibanding yang di atas 200 juta begitu ya. Karena asumsinya ya 200 juta ke bawah itu masih menengah lah, supaya nggak terlalu di bawah banget, agar lebih banyak yang mengalami klien yang mau didesain oleh arsitek sebetulnya gitu ya. Jadi banyak yang datang 100, 150, 200, bahkan kadang-kadang 50 gitu ya. Ada juga. Itu tahun berapa Om yang masih 100, 200? Itu tahun 2008, 2009 banyak sekali segitu, sampai belasan. Dan sekarang 2002. Nah itu menariknya, harusnya kan dengan harga yang udah naik, semen naik ya, tukang naik gitu ya. Tapi ternyata masih banyak yang datang segitu ya. Adalah yang 100 juta, 150 gitu ya. Jadi sudah tidak mungkin lagi kita mendesain seperti tahun 2008. Jadi akhirnya kita belajar tentang bagaimana membuat rumah mikro begitu ya. Akhirnya dari rumah kecil jadi rumah mikro. Betul. Saya waktu itu pernah liputan di salah satu rumah karya Om Yusing juga nih. Itu juga ownernya cerita Om, jadi dia sambil nabung tuh, mulai PDKT sama Om, padahal uangnya belum ada. Dia bilang saya nekat aja katanya, tapi untungnya dibalas kata dia. Dan Om Yusing katanya maulah mengakomodir kebutuhannya dengan budgetnya yang terbatas. Bekasi ya? Yang di Bekasi, iya Om. Itu gimana waktu itu ceritanya Om? Kalau dari Om Yusing? Itu menariknya kan lahannya ini banyak kondisi seperti ini saya kira ya kemungkinannya. Jadi lahannya itu lahan keluarga. Lahan keluarga tuh dibagi-bagi beberapa anak kan. Jadi dia kebagian sisanya kecil gitu ya. Lebarnya saya berapa ya? 3 meteran ya kalau nggak salah ya. Tapi panjang ke belakang gitu. Jadi dengan lahan yang sebegitu bisa nggak jadi rumah? Saya pikir ya bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu ya. Jadi akhirnya kita coba desain. Tapi terus kemudian berkembang karena ketika biasanya nih orang bangun rumah tuh rezeki datang gitu ya. Jadi nambah-nambah nih. Dari awal budget segini, terus dia nambah akhirnya jadi 3 lantai kalau nggak salah, 2 lantai setengah ada mezanin ya. Ada mezanin gitu ya. Jadi luasannya lumayan cukup lah, nyaman gitu. Padahal awalnya belum setinggi itu dia Om. Jadi sengaja kalau desain rumah murah, kita itu memberikan desain lebih dari anggarannya. Biasanya. Kenapa? Karena kan orang masih bekerja, masih muda nih, masih kerja. Kalau kita desainnya tutup, selesai di angka misalnya 100 juta. Padahal nanti dia punya tabungan lagi, mungkin 2 tahun lagi dia ajar rezeki punya dapat lagi 100 juta. Artinya harusnya kemampuan dia tuh sebentar lagi tuh 200 juta. Gitu. Jadi jangan sampai kita desain sekarang tutup 100 juta selesai, susah direnovasi. Nah lebih baik dari awal didesain bagaimana skenario tumbuhnya. Gitu. Jadi misalnya ditinggiin. Ada kemungkinan dia bisa nambah lantai, bertumbuhnya ke dalam gitu ya. Atau kalau lahannya lebih luas, bertumbuh ke samping ada 2 masa. Jadi sekarang bangun 1 dulu, tapi kita udah desain nih ada 2 masa nantinya, bisa ada jembatan.
Sehingga nanti dia punya uang, dia bisa bangun dua-duanya. Oke. Nah kadang-kadang yang direncanakan seperti itu, ada rezeki tadi dia bangun sekaligus selesai gitu kadang-kadangnya. Relate Om, jadi biasanya saya juga waktu itu bangun rumah sendiri dibantu sama arsitek teman saya. Jadi ketika masa pembangunan itu kan cukup panjang ya, 6 sampai 8 bulan itu. Di tengah-tengah tuh relate tuh benar ada rezeki lebih gitu. Ternyata budgetnya ternyata bisa nih gitu. Itu menarik tuh tadi soal desain jangan difinalkan dulu ya. Betul, karena kalau udah tertutup desainnya selesai dengan anggaran yang kecil. Iya. Kan kita tahu anggaran kecil tuh banyak keterbatasan ya. Betul. Pasti kebutuhan dia lebih dari itu ya. Kalau udah tertutup nanti mau bongkar-bongkar sayang kan. Iya. Daripada nanti bongkar-bongkar lebih baik bertumbuh, bukan dibongkar tapi nambah gitu. Benar-benar. Apalagi bangunan baru setahun dibongkar tuh kayak. Iya. Belum habis masa pakainya gitu. Oke, kemudian kalau dari material Om, kalau untuk mensiasati kan harga-harga material kan naik terus nih Om. Betul. Sementara permintaan akan rumah budgetnya ya tadi Om cerita ya segitu-segitu aja sebenarnya. Nah itu gimana Om using mensiasatinya? Ya dulu awal-awal kita banyak mengusulkan pakai material bekas ya, salah satunya. Jadi misalnya kusennya pakai kayu bekas gitu ya. Oke. Kayu bekas itu kan bekas bongkaran. Biasanya bekas bongkaran itu umumnya, nggak semua ya. Umumnya itu bekas bongkaran rumah-rumah tua. Oke. Kalau rumah-rumah yang lama itu biasanya kayunya tuh kualitasnya bagus. Dia udah kering, udah nggak melenting-melenting lagi gitu ya. Dan dulu ditebang dari pohon yang lebih tua dibanding kayu baru yang sekarang ya, pohonnya muda-muda udah ditebang dan sebagainya begitu ya. Jadi selama kondisi kayunya masih bagus, sebetulnya kualitasnya lebih bagus dibanding kayu baru misalnya begitu ya. Walaupun harganya miring sedikit gitu ya. Atau pakai genteng bekas, atau pakai kadang-kadang rumahnya dibongkar nih, renovasi nih, ya udah kita pakai apa yang bisa dipakai lagi. Pakai gentengnya bisa dipakai jadi dinding atau dipakai buat yang lain misalnya begitu ya. Awal-awalnya seperti itu. Juga pendekatan rustic awalnya. Kayak gimana? Rustic itu mentah, kasar, kayak studio ini ya. Jadi hampir tidak ada finishing clean di bangunannya. Jadi dia kasar aja. Misalnya nanti bisa dilihat di beton-beton ini tuh bawahnya itu kan biasa pakai triplek ya, bekistingnya waktu ngecor ya. Betul. Itu kan halus gitu ya. Tapi kan kalau pakai triplek harus dijaga mulus dan lebih rapi dan sebagainya. Kalau kita nggak pakai triplek tapi pakai pecahan bambu geprek ya, bambu split gitu ya. Pakai bambu gitu, palupuh. Tapi bambu kan bocor ya. Di bawah bambu kita kasih triplek tipis. Nah sengaja habis konstruksi ini dilepas lagi, si bambu bisa kita pakai untuk lantai dan dinding di sini, gitu ya. Itu bambu bekas ngecor. Terus cor-corannya kan jadi kayak ada tekstur bambunya, dia kasar ya. Karena dia memang sejak awal dimaksudkan kasar, ya udah biarin aja, nggak usah ada perawatan gitu, nggak usah di finishing lagi, nggak usah dipoles-poles lagi. Jadi lebih murah, unfinished gitu ya kira-kira ya. Pendekatannya lebih ke arah sana sih. Sambil tentu harus efisien secara struktur ya, jangan terlalu banyak yang menggantung ya. Strukturnya tuh semua rapih gitu, hemat gitu ya, supaya lebih terjangkau gitu. Oke. Nah kemudian kenapa saya perhatiin ini banyak bahan-bahan alami kayak bambu yang digunakan gitu di proyek-proyek Om using tuh. Betul. Nggak cuma bambu ya, tapi kita memang pendekatannya itu adalah mengintegrasikan membangun kembali interdependensi atau hubungan saling bergantung antara alam dengan manusia. Oke. Kenapa ini penting? Ini respon kita berpikir tentang pemanasan global ya. Dengan pemanasan global kan semua orang mulai di seluruh dunia merespon bagaimana caranya. Ada green building, ada yang namanya sustainable building dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita belajar lagi ke nenek moyang kita, arsitektur vernakular dan tradisional, zaman dulu tuh alam lebih terjaga. Kenapa? Karena mereka bergantung materialnya itu bukan dari toko besi, belum ada toko besi kan dulu. Bergantung pada apa yang ada di sekitar. Ada kayu, ada bambu, ada rotan, ada ijuk, itu mereka pakai. Dengan mereka bergantung kepada alam, kita kenal beberapa kampung adat. Misalnya di Sundal ya, ada kampung Naga, kampung Baduy begitu ya. Mereka tuh menjaga alamnya sangat seimbang. Jadi ada hutan larangan. Untuk apa? Supaya secara ekosistem itu menjaga suhu di sekitarnya. Itu menjadi sumber juga. Kadang mungkin di beberapa tempat mereka bisa ambil kayunya terbatas begitu ya, jumlahnya dibatasi dan sebagainya ya. Dan zaman dulu kan alamnya lebih lestari. Nah itu yang kita pengen belajar, membangun kembali. Kalau kita bergantung sama alam,
artinya dengan menggunakan material-material alam seperti bambu, kayu dan sebagainya, kita kan butuh material alam. Iya. Dengan ada kebutuhan manusia, semakin banyak kebutuhannya akan material alam, maka semakin ada pemasok. Kita butuh pakai kayu nih, gitu ya. Banyak yang pakai kayu, maka orang akan menanam lagi kayu karena orang akan beli gitu. Nah, itu yang kita bangun lagi ketergantungan, karena terus terang kita melihat ketergantungan kita kepada alam itu udah semakin lama semakin minim ya. Pada waktu beberapa tahun kami berpraktek, klien tuh selalu curiga dan takut terhadap alam. Jadi desain-desain terbuka kayak gini tuh mereka takut. Pertanyaan-pertanyaan basic, bagaimana nyamuk, bagaimana ular, bagaimana serangga dan sebagainya gitu ya. Tapi selama kami di sini dari 2011 nggak ada masalah gitu, nggak ada yang sesuatu yang menakutkan dari yang terbuka seperti ini gitu ya. Itu kan lebih kepada kecurigaan kita karena kita nggak kenal dengan alam kita begitu ya. Nah itu yang mau kita bangun kembali. Jadi makin banyak kita pakai material alami sebetulnya, semakin juga sebetulnya material alami itu dipergunakan dengan semestinya tentunya ya. Jangan sampai kayu yang nggak kuat dihujankan ya tentu rusak gitu ya. Tapi dengan semestinya maka material alami itu jauh lebih nyaman dan kalau kita pegang meja kayu gini tuh jauh lebih enak dibanding kita megang material-material yang non alami gitu. Dan yang alami itu makin lama makin punya karakter ya. Gitu walaupun dia udah kusam dan sebagainya tapi kan dia alami. Maka dia berkarakter. Nah ini meja tuh misalnya ini dulunya bekas teras tapi terasnya kena tampias gitu decking ya gitu. Bekas decking tampiasnya udah cukup lama bertahun-tahun. Ya udah kita ganti deh karena daripada sampai lapuk semua ya. Akhirnya kita pakai lagi untuk jadi meja gitu misalnya ya. Masih dan memang ya? Berkarakter gitu. Iya masih oke. Tapi tadi menarik tuh soal supaya tetap seimbang gitu kita mulai banyakin supply-nya ya. Banyakin demand-nya, biar ada supply-nya, biar Betul. orang bikin supply gitu. Dan ternyata ada negara yang setiap tahun hutannya nambah. Oh, negara apa tuh? Di Skandinavia, saya lupa kalau nggak salah Swedia deh. Oh, Swedia. apa yang mereka Kemungkinan lakukan? karena industri mebel mereka kan. Gitu. Jadi nambah. Iya. Terus sekarang dunia juga sedang berlomba-lomba membuat gedung tinggi dari kayu. Karena menurut mereka masa depan kita itu ada di material alami yang energi terkandung atau embodied energinya itu rendah. Jadi artinya dalam membuat material kayu ini kita kan cukup nanam. Iya. Jadi energinya rendah dibanding dibuat baja di industri misalnya kan tinggi sekali gitu ya prosesnya, limbahnya dan sebagainya. Sudah mulai ada bangunan belasan lantai di berbagai belahan dunia yang strukturnya kayu. 80%, 70% materialnya dari kayu. Gitu. Karena mereka ingin masa depan kelihatannya juga sama ya. Nah, masa depan kita itu ada di material-material alami itu gitu. Walaupun tentu harganya masih mahal ya karena perlu ada pengkondisian supaya material itu bisa tahan gitu. Oke. Kayak kemarin saya lihat di berita tuh PUPR kayaknya nyoba ya bikin jembatan atau jalan ya, nggak pakai besi dia pakai bambu ininya tulangannya gitu. Oh iya. Saya pernah lihat itu buat jalan tol kalau nggak salah. Oh dia bikin pondasinya kalau nggak salah Pondasinya yang di Semarang ya. Yang di Semarang. Ya karena tanahnya rawa. Jadi pondasinya kasih cerucuk sebetulnya itu untuk pemadatan tanahnya. Karena tanahnya terlalu kalau rawa bekas Labil, rawa kan labil. Jadi dipadatkan dengan banyak cerucuk gitu ya. Oke. Nah di sini juga semua plat beton yang kita pakai di kamar mandi, di koridor luar ini semua tulangannya bambu juga di dalam betonnya. Itu gimana Om risetnya waktu itu? Nggak ada riset, cuma nanya-nanya. Karena sebetulnya udah ada yang pernah buat. Oke. Dosen saya salah satunya Pak Budi Faisal rumahnya juga begitu. Jadi saya tanya-tanya aja. Oh ya udah pakai tulangan bambu sama kayak tulangan baja, cuma ditambahin X baja gitu di setiap modul gitu ya. Jadi meminimalisir penggunaan baja. Gitu? Betul. Jadi jauh lebih murah. Oke. Dari segi ketahanan masih aman Om? Masih aman. Aman ya. Dan banyak dinding bambu plester misalnya dari sejak zaman dulu ya di beberapa kebudayaan ada yang membuat dindingnya anyaman bambu tuh di plester. Itu di Jepang saya pernah nonton udah 140 tahun dibongkar, dalamnya masih utuh bambunya. Bambunya masih bambu. Jadi bisa ada alternatif itu ya. Oke, kayaknya memang ini ya harus dicoba nih ya tentang nggak pakai material-material yang alami gitu, yang kita dekat dengan lingkungan kita ya. Kayak bambu gini misalnya Om, kan kalau misalnya kayu kan ada isu soal mungkin ya penggunaan kayu yang terlalu berlebihan. Nah kalau bambu itu ada isu seperti itu nggak Om? Sebetulnya kayu juga apalagi bambu ya. Bambu itu menjadi alternatif yang sangat baik karena
usia 4-5 tahun sudah bisa dipanen. Jadi alternatif bukan pengganti kayu, alternatif material alami yang cepat dipanennya ya. Artinya jauh lebih tepat kalau kita banyak pakai bambu lebih banyak dibanding kayu, karena kayu ada usia harus puluhan tahun kan, 20 tahun misalnya minimal begitu ya, untuk kita bisa pakai tergantung jenis kayunya begitu. Tapi kayu pun sebetulnya kalau kita bisa mengkondisikan hutan industri yang sustainable, yang berkelanjutan, sebetulnya kayu nggak akan habis-habis. Karena kayu itu kan misalnya dalam waktu, anggaplah kayu tertentu 20 tahun bisa kita panen. Jadi ini ada satu hutan, ada hamparan hutan besar, kita bagi 5 nih, gitu ya. Jadi yang pertama kita panen hanya di sini aja, 1/5. Udah habis kita panen, yang ini jangan diganggu nih. Ini kita tahun kedua, tahun ke-4 misalnya, kita pindah ke kawasan yang kedua. Ini ditanam. Tanaman ulang. Iya. Tahun ke-8 kita pindah ke 3. Terus begitu balik lagi ke kawasan yang pertama, kan dia udah 20 tahun. Oh iya. Itu kira-kira konsep dasarnya ya. Sustainable kayunya tuh seperti itu. Dan itu yang dilakukan beberapa industri besar dari plywood ya, teakwood. Jadi bukan teakwood, jadi multiplex. Multiplex kan dia kalau dia mau bikin industri, dia harus punya pasokan material yang tidak terbatas. Kalau habis pabrik putus dong. Nah, kenapa dia pabriknya ada terus? Karena dia mempraktekkan sistem seperti itu. Hutan industri, ya hutan industri yang kurang lebih lestari. Jadi sebetulnya nggak akan habis-habis gitu. Kalau kita jaga secara berkelanjutan ya, itu akhirnya juga membuat kebijakan mestinya juga mengatur. Kalau kita bergantung tadi material alam, kayu misalnya, maka kan ada kebijakan untuk menjaga volume hutan itu cukup untuk industri, untuk hutan lindung, ekosistem dan sebagainya begitu ya. Itu yang bisa diatur sebetulnya. Nah, akhirnya kan harusnya kehidupan kita menjadi lebih lestari karena kita menjaga material-material alam ini. Kalau kita mau pakai, tapi begitu kita nggak pakai kayu, ya sedikit yang pakai. Kayak sekarang lah deforestasi di mana-mana. Karena orang mungkin lebih pikir buat yang lain gitu ya, kawasannya gitu, dan nggak ada kebijakan pemerintah ke arah sana gitu. Oke, menarik. Kayaknya selain ya kebijakan yang mendukung soal penanaman kayu, bambu gitu ya, mungkin bisa dari masyarakatnya nih Om yang harus berkesadaran ya soal berseimbang dengan alam gitu. Nah, kalau dari Om nih kan soal kayak tadi tuh abstrak tuh Om, kayak alami segala macam. Nah, kalau dari Om apa nih yang bisa kira-kira bisa dilakukan untuk orang supaya tertarik dengan ya kembali ke material alam gitu? Sesederhana menggunakan perabot atau material pada rumah kita yang mengandung unsur alam yang real ya. Misalnya kursi atau lemari, sebisa mungkin cari yang bisa membuat mebelnya itu dari kayu real. Boleh kayu lapis, kayu lapis nggak apa-apa. Kayu lapis juga kan dari kayu asli, cuman difabrikasi kan, dia di mekanik ya. Tapi juga kan dia sebenarnya dari kayu real, yang sudah diproses di pabrik gitu ya, atau kayu solid gitu ya. Karena kalau kita pakai kayu yang real, kayu solid misalnya, itu udah berapa puluh tahun kita tahulah rumah mebel-mebel nenek kita, orang tua kita dari kayu jati. Sampai sekarang sustain kan, tetap bertahan, bisa dijual lagi, bisa dipoles lagi, bisa dibenerin lagi. Tapi kalau pakai yang material tempelan-tempelan yang palsu-palsu, itu banyaknya udah ngelupas, pecah, di sudutnya lepas lemnya dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan itu kelihatan sekali kayu asli dengan kayu palsu. Itu kelihatan sekali kualitasnya tuh, yang satu tuh kelihatan murah, walaupun dia sebenarnya harga lebih mahal bisa jadi ya. Yang kayu asli walaupun harga kayu yang murah yang dipakai itu jauh lebih, tanda kutip, lebih mewah, lebih elegan gitu, lebih nyaman gitu ya. Itu baru dari tampilan ya, belum dipegang. Ya, rasanya gitu ya. Ketika dipegang, kan kita nggak cuma lihat ya material tuh. Makanya kalau misalnya belanja material tuh datang langsung kan, betul. Kebutuhannya untuk pegang, rasain. Karena kan bakal bersentuhan nih kayak meja nih. Nggak mungkin dong kita di meja begini doang nggak dipegang, pasti dipegang. Nah itu rasanya lain ya kalau yang. Ya, dan biasa material industri itu ada waktu ya, keterbatasan durability lah ya. Jadi sampai berapa tahun tuh kita tahu pasti kualitasnya akan menurun, makin lama makin jelek gitu. Harus diganti gitu. Sementara kalau yang alami, selama dia tidak lapuk, selama dia dijaga nggak kemakan rayap dan sebagainya gitu ya,
dia akan selamanya sama, tetap bagus begitu ya. Bisa di finishing ulang, bisa terserah deh mau diapain, bahkan direnovasi bisa nih. Iya. Ya ini aja bekas teras kan, dibikin jadi meja misalnya gitu ya. Bahkan diwarisin bisa. Bisa gitu. Saya udah pernah nemu beberapa kali di rumah tetangga online yang furniturnya banyak warisan gitu dari neneknya. Dan masih terjaga. Iya. Kondisinya menurut saya juga bagus banget dan jadinya antik gitu ya. Betul, dan sesuai penggunaan. Kita nggak harus selalu menggunakan material yang terbaik, nggak harus. Oke. Kalau misalnya kebutuhannya buat lemari, misalnya lemari pakaian, kan dia di dalam ya, dia nggak kena air, nggak kena apa, nggak harus pakai kayu kelas 1, kelas 2, Oh gitu. kelas 3, kelas 4 aja nggak apa-apa gitu. Selama memang dia nggak melenting, dia udah kering dan sebagainya gitu ya, kan dia tidak terpengaruh oleh di dalam kan nggak terlalu terpengaruh oleh cuaca, dia nggak kena air gitu ya, nggak harus selalu kayu keras, kayu yang lunak juga sebenarnya cukup gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa disesuaikan, jadi nggak selalu menjadi mahal sebetulnya. Iya. Gitu. Menarik juga nih sudut pandangnya. Selama ini saya pikir tuh kayu kelas 1 seperti kayu jati gitu ya. Itu udah demi ketahanan meja makan kayu jati, lemari pakaian biar awet. Sesuai kemampuan deh. Oke. Gitu. Sama kayak kita beli makan deh. Iya. Ya kan? Kalau kita makan cukupnya di warteg ya senang-senang aja makan di warteg. Nggak harus selalu di restoran di mall gitu kan. Gitu. Menarik. Jadi tadi sesuai peruntukan ya tetangga. Jadi kayaknya menarik tuh. Saya pertimbangin ulang. Kebetulan saya lagi mau bikin lemari pakai kayu jati. Iya. Saya pertimbangin ulang pakai kayu biasa aja karena memang. Kalau sanggup nggak apa-apa. Iya. Bahkan supaya apa ya? Masih ada keperluan lain gitu ya. Jadi itu juga membuka sih buat saya. Jadi bisa pakai material kayu yang lain untuk lemari. Karena suhunya stabil. Nah terus Om, balik lagi ke konsep rumah ya. Om Yusing lagi ngembangin rumah mikro ya. Betul. Nah, ada rumah beberapa. mikro itu seperti apa Om? Rumah mikro itu boleh dibilang yang ukurannya lebih kecil dari standar lah ya. Secara umum ya. Memang kita tidak buat definisi berapa kecil ukurannya, tetapi kurang lebih ukuran lahannya yang dibutuhkan itu sebisa mungkin bisa fleksibel sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada. Yang paling kecil rumah mikro kita itu seukuran 1 parkir mobil. 2,5 kali 5 meter. Lahannya cuma segitu. 1,5 buat teras, 3,5 buat rumahnya. Jadi 2,5 kali 3,5 rumahnya. Ada mezanin. Itu tipologi rumah yang paling kecil. Jadi kalau tetangga online punya lahan kecil 2,5 kali 5 itu udah bisa? Bisa, tapi kalau baik lebihnya ada lebih lah supaya ada ventilasi ke samping ya. Sedikit gitu ya. Itu 3 kali 5 deh minimal. 3 kali 5 ya. Itu contoh ekstrimnya aja tetangga Ekstrim, ya. ya. Jadi sebatas lahan itu aja udah bisa. Nah, kemudian lagi Om, rumah mikronya seperti apa tuh Om? Oke, mungkin nanti kita bisa jalan-jalan kali ya. Ya rumah mikro itu ada beberapa, misalnya sementara yang kita buat di sini semuanya menggunakan struktur besi ya, baja begitu ya, baja galvanis gitu supaya lebih tahan terhadap cuaca, bisa dicat ulang kalau karat dan sebagainya. Kemudian material-materialnya lebih banyak material industri supaya lebih terukur lah ya secara material dan sebagainya, di mana-mana ada begitu kan. Ada yang tadi yang 2,5 kali 3,5. Ada satu kita percobaan menggunakan scaffolding misalnya. Scaffolding itu modulnya 1,2 kali 1,8 meter ya. Mulainya justru kita dari situ sebetulnya, mencoba menggunakan scaffolding sebagai modul satu ruangan. 1,2 kali 1,8 kan sebenarnya kecil sekali ya. Untuk kamar mandi pun kecil ya. Tapi kita coba ternyata bisa tuh untuk studio, untuk ruang kerja, dan ada mezanin buat tidur di atasnya gitu. Kemudian itu berkembang jadi rumah. Ada 4 kamar tidur, malah luasannya cuman 25 meter persegi. 25 meter. Nah, 4 kamar tidur. Tentu kamar tidurnya unik-unik ya. Ada kamar kapsul dan sebagainya begitu ya. Kemudian ada yang ketiga, itu tipologi rumah di atas ruang ternak. Kebetulan bawahnya ada kandang ayam. Tapi sebetulnya kalau di kota ternaknya kita bisa ganti jadi toko misalnya ya. Jadi rumi art, rumah mikro di atas ruang toko misalnya gitu ya. Nah yang rumahnya 2 lantai, modulnya itu 2,4 dikali 4,8. Jadi 4 modul triplek atau modul papan kalsit ya. Dan ada tambahan 60 cm buat jemuran. Gitu. Dia atasnya ada cantilever 3 meter, jadi lebarnya kali 5,4. Itu rumah yang lebih tanda kutip lebih standar lah dibanding yang tadi lapangan ukuran parkir itu ya, yang kecil banget gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong soal ukuran lahan yang mungkin dibutuhkan Om, kenapa saya sering sih ketemu rumah gitu Om yang nggak ngasih ruang kiri kanan ya, Iya. langsung mepet gitu ya. Nah, itu kenapa di setiap desainnya Om Yusing tuh selalu nggak Ada nyambung? jarak. Iya, pertama biasanya kalau kita nempel sama tetangga itu suka ada masalah bocor ya, rembes dari dua dinding antara dinding kita sama dinding tetangga. Ini susah nih ngontrol, bisa di waterproofing, tapi kadang-kadang waterproofing kan ada umurnya. Iya. Jadi 1 tahun 2 tahun retak atau ada gempa ya, dia retak kemudian bocor, rembes. Begitu rembes tuh airnya nggak bisa keluar, dia terjebak di dalam, menyerap, lalu dinding kita tuh jadi berjamur, cat-catnya mengelupas dan sebagainya. Itu kan nggak sehat sama sekali, bahaya sebetulnya buat kesehatan kita ya. Dan ditanganinya repot tuh, waterproofingnya terus menerus. Jadi daripada ada masalah itu, lebih baik kita kasih jarak. Dengan ada jarak maka kita aman, nggak akan ada rembes dari dua dinding. Kalau dinding kita sendiri kan dari luar mudah sekali untuk kita cat waterproofing dan sebagainya begitu ya. Jadi aman gitu. Lalu kemudian dengan ada jarak juga kita bisa mendapatkan potensi ventilasi dan pencahayaan sebetulnya. Tapi bukan berarti ada jarak itu kita harus bikin dua dinding. Misalnya ruang keluarga sama dinding batas nih, samping. Nggak harus selalu dua dinding. Jadi bisa aja ruang keluarganya nggak ada dindingnya bolong, tapi ini dinding batas kita. Jaraknya misalnya 30 cm atau 60 cm. Nah atasnya aja yang kita tutup pakai kaca, skylight gitu ya, pakai kanopi, pakai kaca, temper dan sebagainya. Supaya cahaya tetap masuk, kalau bisa ada ventilasi udara bisa lewat, lebih bagus lagi. Sehingga dinding batas ini dengan dinding ruang keluarga itu sama-sama biayanya cuma satu kan, satu dinding kan. Bedanya cuma ada kanopi aja. Nah nanti sisa yang 30-60 cm itu kita bisa jadikan taman kering di dalam rumah. Di dalam ruangan. Kasarnya kalaupun sampai dinding yang pagar itu rembes atau kebocoran, itu kan dinding yang terpisah dari ruang keluarga kita. Mudah kita bersihkan misalnya. Kita nggak usah pakai finishing yang terlalu rapat supaya biar dia bernafas. Kalau bernafas tuh minimal ada air masuk, dia bisa keluar gitu ya, airnya gitu. Hal-hal seperti itu. Mantap ya, teknisnya keren banget nih. Nah, kembali lagi Om ke rumah mikro. Rumah mikro berarti rumah yang mungil banget. Betul. Bisa dikatakan begitu. Nah, proses pembangunannya kalau estimasi Om Yusing tuh untuk satu rumah berapa lama tuh? Sebetulnya kalau disiapkan di workshop ya, udah di setting, disiapkan, cuman tinggal nyetel di lokasi. Hitungan 1 bulan bisa beres, bahkan kurang kalau bisa begitu ya. Oke. Tapi kalau dari awal bikin, nah tentu agak lebih lama karena harus potong bajanya dan sebagainya gitu ya. Tergantung budgetnya sih. Kalau budgetnya cepat di awal, maka bisa 3 bulan bisa selesai gitu. Itu udah sama plumbing, kelistrikan. Ya, memang ya agak lama bikin persiapan pondasi aja sih. Oke. Pondasi di awal itu mungkin agak lama ya, tapi setelah itu kan tinggal nyambung-nyambung lah kira-kira gitulah ya. Tentu tergantung detailing juga sih nantinya ya, apakah ada finishing yang banyak dan sebagainya gitu. Oke. Saya taunya terus terang nih konsep rumah Om Yusing tuh yang vernakular, bambu-bambu. Mikro ini baru. Iya, karena merespon tadi ya bahwa kemampuan ekonomi warga itu ternyata ya nilainya nggak bertumbuh gitu, kecil gitu ya. Artinya mungkin masyarakat kita sebenarnya tambah miskin gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang gitu. Makin berat ya. Makin lebih berat gitu. Tapi kan tetap kadang-kadang masih punya tanah dari warisan, dari punya orang tua dan sebagainya ya. Atau minimal dia ada pilihan deh. Kalau punya tanah dia beli misalnya ukurannya anggaplah 72 meter persegi misalnya, atau 60 meter persegi. Dengan rumah mikro itu dia nggak harus habiskan 60 meter persegi. Dia bisa jadikan setengahnya dia pakai untuk rumah. Lengkap ya, rumah keluarga lengkap dengan anak 1 atau 2 gitu ya. Nanti sisanya bisa buat bangun 1 rumah lagi di masa depan. Buat siapa? Buat anaknya. Jadi anaknya nanti berkeluarga, dia nggak usah nyari tanah lagi, kan sudah ada rumah mikro lagi di lahan yang kita sediakan misalnya. Sehingga sekarang aja susah kan nyari tanah, apalagi nanti anak-anak kita kan. Gitu. Nah dengan pendekatan rumah mikro itu kita bisa punya alternatif, bangun secukupnya. Dan itu nanti mempengaruhi sekali cara hidup kita ya. Kita nggak akan terlalu banyak numpuk barang di rumah.
Karena rumah kita kecil kan, nggak ada tempat gitu Oh, ya. iya. Mau beli juga mikir-mikir dulu, benar-benar kita butuh baru kita beli. Kalau enggak ya udah ngapain beli gitu. Nah, sekarang saya mau nanya soal pengalaman nih Om, tantangan Om yang paling diinget ketika ngedesain dan membangun rumah itu yang seperti apa tuh? Tantangan Om, ada nggak cerita yang paling menantang nih? Wah, entah itu kontur tanahnya, entah itu lokasinya, gimana tuh? Tantangan terbesar selalu budget sih ya. Oh, Anggaran dari pemilik rumah yang terbatas ya itu selalu sulit sekali ya karena Sulit. kadang-kadang mereka kebutuhannya banyak dan sebagainya ya. Dan terus terang juga belum semua siap untuk menggunakan rumah mikro karena belum biasa kan ya. Dengan material-material yang tidak pakai tembok. Temboknya itu bukan bata, bukan dinding bata gitu ya. Misalnya kita pakai papan kalsit dan sebagainya gitu ya. Jadi belum menjadi kebiasaan. Sementara masyarakat tuh masih bayangannya rumah standar gitu. Itu yang saya kira perlu diubah sedikit ya, bahwa rumah itu tidak harus selalu mengikuti standar rumah pada umumnya. Sehingga kalau kita mau jujur, kita lihat rumah-rumah murah deh, rumah subsidi dari subsidi pemerintah yang dibangun oleh developer. Memang luasannya lumayan 30 meter persegi, harganya murah gitu ya. Tapi kalau mau jujur kan kualitasnya sangat jelek. Kualitas kusennya, kualitas dindingnya, kualitas strukturnya dan sebagainya begitu ya. Sehingga dalam waktu sekian lama tuh harus diperbaiki dan lain-lain gitu. Nah, daripada membuat rumah yang seperti itu, lebih baik dengan anggaran yang kurang lebih sama atau sedikit lebih mahal, kita bikin rumah dengan kualitas rumah mikro, dengan kualitas ruang yang lebih baik, tapi ukuran ruangannya lebih kecil, ventilasi yang lebih baik dan sebagainya gitu. Saya pernah tuh ngobrol sama orang yang beli rumah subsidi dan tinggal di rumah subsidi. Bener, ketika pindahan mereka harus siap-siap nih gue bakal ngerenov gitu. Iya. Jadi itu udah ketanam gitu. Iya, mereka udah tahu. Iya. Oke. Nah kalau rumah mikro nih Om, itu kalau kisaran budget itu startnya dari berapa Om? Untuk Kalau hanya ruangan, sebetulnya ruangan mikro ya, bukan rumah betul-betul. Jadi misalnya kamar dan ruang kerja misalnya. jadi ada bisa misalnya. modular aja nih. Bisa modular, bisa mulai bertahap. Oke. Jadi kan rumah kita ada yang mulai dari ukuran kamar sebetulnya kan 2,5 kali 5 atau 2,5 kali 3,5 itu kan ukuran kamar. Betul. Tapi jadi satu rumah. Oh iya. Gitu ya. Bisa di ya sekitar di bawah 100 juta lah masih bisa. Jadi 50 juta mungkin kondisi-kondisi tertentu bisa terbangun tapi nanti bertumbuh ya. Artinya 50 juta udah bisa dipakai. Seperti mungkin kabin nanti kita lihat ya, kabin saya itu ya mungkin sekitar itu, tapi dindingnya baru satu lapis ya, kalsitnya di luar, di dalam belum dikasih dinding yang kedua, double-nya belum gitu ya, tapi sudah bisa dipakai gitu. Nanti kalau mau lebih bagus lagi tentu finishingnya bisa lebih bagus ya, tergantung pengembangannya begitu ya. Iya, jadi sampai ya 200 jutaan masih bisa lebih baik gitu. masih berarti sangat fleksibel ya. Fleksibel ya, tapi kalau di bawah 50 agak sulit juga ya, susah juga gitu ya. Iya Om. Kemarin saya ngerenov dikit aja ya itu 30-an kok. Iya. Apalagi dari awal gitu. Iya. Kebayang sih kalau budget 50 seperti Ya dengan apa. kondisi misalnya dia sudah ada sumber air, nggak harus bikin pompa lagi gitu ya. Udah ada sambungan listrik gitu. Kalau belum kan jadi mahal juga nambah-nambah gitu ya. Benar. Saya jadi makin penasaran nih tetangga mau lihat-lihat rumah mikronya nih. Boleh kita home tour ya? Boleh, ayo. Oke, tetangga kalau mau nonton video home tournya bisa main ke channel saya Rizky Abadi ya. Langsung aja nanti linknya saya taruh di deskripsi. Makasih banyak Om Mising ya. Sama-sama. Sampai ketemu di rumah mikro. Oke tetangga, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.